Ulama ada berapa, Bu? Ada 3. Alimun billah wa alimun bi syariatillah. Itu ulama. Jadi kalau boleh saya tuliskan, ulama ada berapa, Bu? Ada 3. Ulama ada 3. Ada 1, alimun billah wa alimun bi syariatillah. Ya. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi syariatillah. Yang ketiga, alimun bi syariatillah wa laisa bi alimin billah. Kayaknya kurang satenya nih. Sininya apa? Pulpennya ini kurang, kayaknya kurang ini. Walaysa bi alimin billah. Ya. Jadi ulama ada 3 jenisnya. Ya, ada 3 jenis ulama. Alimun billah wa alimun bi syariatillah. Yang pertama, dia paham tentang Allah sekaligus paham tentang syariat Allah. Ini ulama yang benar nih. Ya, dia paham tentang Allah dan dia paham tentang syariat Allah. Yang kedua, alimun billah wa laysa bi'alimin bi syariatillah. Yang kedua, orang yang paham tentang Allah tapi tidak paham terhadap syariat Allah. Yang kedua adalah orang yang paham tentang Allah tapi tidak paham tentang syariat Allah. Adapun yang ketiga, alimun bi syariatillah wa laysa bi alimin billah. Yang ketiga, orang yang paham tentang syariat Allah tapi tidak paham tentang Allah. Apa ini maksudnya? Ada, Bu? 3 jenis ulama. Yang dimaksudkan di dalam surat Al-Imran ayat 18 tadi itu jenis yang pertama. Dan itulah dipelopori oleh para nabi dan rasul. Makanya para nabi dan rasul itu oleh Allah dibekali apa? Ilmu. Ya, dibekali apa? Ilmu. Di dalam riwayat Imam Bukhari ada 3 orang yang mendatangi rumah Nabi ingin tahu kayak apa ibadah Nabi itu. Waktu itu Nabi sedang tidak ada di rumah. 3 orang ini menceritakan tentang hebatnya amal mereka. Satu dari 3 orang itu mengatakan, saya sepanjang malam tidak tidur, semuanya untuk ibadah kepada Allah. Bu, kalau kita sepanjang malam tidur ya.
Kalau orang ini sepanjang malam tidak tidur, ibadah semua kepada Allah, menunjukkan kehebatan ibadahnya. Yang kedua, kalau saya sepanjang hari selalu berpuasa, tidak terlewat puasanya. Adapun yang ketiga mengatakan kalau saya tidak mau menikah, ya, karena istri itu hanya beban saja, sehingga nanti mengganggu ibadahku kepada Allah. Kata orang yang ketiga ini, ya Bu, kalau secara zahir menunjukkan orang-orang ini hebat, ya Bu, maka ketika Rasulullah SAW datang, diberitahulah tentang 3 orang ini. Dipanggillah mereka oleh Rasulullah. Pada saat itu Nabi mengatakan kepada mereka, aku dengar kalian mengatakan begini dan begitu. 3 amal hebat itu. Apa kata Rasulullah? Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Aku orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling menjalankan syariat Allah. Meskipun begitu, anamu wa aqumu. Lihat, aku tidur, aku pun bangun tahajud. Nabi mengajarkan pola keseimbangan. Orang-orang tadi itu tidak mengajarkan keseimbangan dalam hidupnya, ya kan? Nih, Nabi mengajarkan pola keseimbangan. Aku tidur, aku pun bangun tahajud. Kadang puasa sunnah, kadang tidak. Makanya sebaik-baik puasa apa Bu? Puasa Daud. Sehari puasa supaya menjadi orang yang penyabar, dan sehari untuk berbuka tidak puasa supaya menjadi orang yang bersyukur. Itu ibadah puasa terbaik. Nabi mengajarkan itu pola keseimbangan. Yang kedua, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi kaum wanita. Bukan satu Bu, nisa, ya. Nabi pun menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan ajaranku, sunnahku, maka dia bukan golonganku. Subhanallah. Ya, makanya siapa tokoh hebat yang berilmu itu adalah para nabi dan rasul. Ya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari seluruh makhluknya. Jelas Bu? Inilah yang pertama, alimun billah wa alimun bi syariatillah. Ya, ini yang ideal nih. Adapun yang kedua, alimun billah wa laysa bi alimin bi syariatillah. Ini penampilannya kayak ulama, tapi pesudu ulama. Sebenarnya bukan ulama dia. Ya, mungkin zikirnya banyak, ibadahnya masya Allah, istrinya banyak, ya Bu. Tapi dia nggak paham syariat. Bahkan istrinya ada 9, ada yang 11, ada 20, ngaco itu, melanggar syariat itu, ya Bu. Nah, ini adalah berarti apa? Dia paham tentang Allah, tapi tidak paham tentang syariat Allah. Orang seperti ini akan banyak melanggar Allah. Dia akan menginjak-injak syariat Allah. Ya, orang tahunya dia seperti ulama, tapi sebenarnya dia bukan ulama. Ini pesudu ulama nomor 2 ini. Nah, nomor 3 tidak kalah bahayanya dari yang kedua. Ya, dia paham tentang syariat Allah, tapi justru dia nggak kenal sama Allah, sehingga syariat itu diacak-acak sama dia, karena dia nggak kenal sama Allah. Ya, 10 dalil mendukung Ahok sebagai gubernur DKI. Astagfirullahaladzim. 10 dalil. Ya, dia paham syariat tapi tidak kenal sama Allah, orang seperti ini. Ya, kenapa? Agama dijadikan alat, ya, untuk kepentingan politik dia atau kepentingan apalah itu. Makanya ini bahaya ini. Ya, dan ini tidak sedikit di kampus-kampus itu. Jenis yang ketiga ini. Agama hanya didiskusikan, diseminarkan, dilokakaryakan. Ya, waktu datang waktu sholat, dia nggak sholat. Tetap aja dialognya, diskusinya tetap aja.
Kenapa? Tidak takut sama Allah. Bahkan di Jogja itu ada disertasi dokter yang membolehkan hubungan hubungan laki perempuan secara bebas atas dasar milkul yamin katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi apa ilmuwan atau orang yang merasa berilmu tapi tidak kenal sama Allah, maka justru mereka merusak tatanan syariat Allah. Itu Allah sebutkan tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama hebat dari masa Bani Israel, tapi kemudian dia jual agamanya untuk penguasa. Dia menjilat sana, dia menjilat sini, pakai dalil untuk dapat sesuatu. Dan mungkin jabatan, mungkin proyek, mungkin duit, mungkin apa. Ya, agama dijadikan alat untuk memperoleh dunia. Maka turunlah surat Al-A'raf ayat 175 176. Coba dibaca terjemahnya, itu pelajaran penting dari jenis yang ketiga ini. Orang yang paham tentang syariat Allah tapi mereka tidak paham tentang Allah, yang berakibat mereka justru melanggar Allah, dan Allah gambarkan orang itu seperti anjing. Sono menjilat, sini menjilat. Ya, meskipun dia pakai dalil. Naudzubillah min dzalik,